Ya ini teman-teman, jadi di setiap rumah tuh selalu buat patung-patungan seperti ini. Ini satu desa. Hey guys, kembali lagi di channel Mas Blangkon Jember. Dan udah 1 minggu nih saya nggak sempat buat video karena saya harus menemani istri saya yang lagi pengobatan kemoterapi di Malang selama 1 minggu. Dan kali ini saya juga ingin buat video, cuman hari ini mungkin temanya bukan jejak leluhur ya, tetapi ada sebuah tradisi unik yang dilakukan beberapa warga di desa, yaitu terutama di desa Silir ya, Kesilir ya, teman-teman di Kecamatan Buluan, Kabupaten Jember. Dan kebetulan kalau teman-teman tradisinya itu adalah yang berhubungan dengan peristiwa, kalau zaman dulu itu namanya pagebluk. Ya, ini ada peristiwa namanya Toun atau Lampor, entah peristiwa itu terjadi atau tidak, cuman masyarakat desa sudah membuat hal ini untuk menangkal hal itu. Seperti apa keunikan videonya, saksikan video berikut. Oke. Ada penampakan unik nih ya, jadi di desa Kesilir ini ada di setiap rumah itu selalu buat yang namanya patung-patung gini nih teman-teman. Nah ini, jadi rata-rata rumah buat patung. Kita pengen tahu sih alasannya kenapa ya teman-teman. Ini teman-teman saya dengan Pak Sinten, Bapak? Nami kula. Nggih. Sukijan. Pak Sukijan, teman-teman. Ini kan di depan rumahnya Pak Sukijan kebetulan ada gambar orang-orangan tadi. Mungkin dari penduduk sini juga bisa bisa menceritakan sedikit sih kira-kira nopo ngoten niku Pak, ada orang-orangan ngoten niku. Mungkin ada saderenge enten gosip-gosip nopo ngoten mboten? Nggih, lek kula ki mbak kan kurang mangertos itu Mas. Masalahnya kados ngoten niku sing ndamel gambar-gambar niku rencang-rencang niku. Kula kan mboten nangani. Cuma ceritane tiyang senian, adate senian ngoten lho. Lek corona sing sakniki niki sing senian saderenge enten kula niku nggih begebluk lek ngarani kan ngoten. Niku ndamel tulak balake. Nggih, mungkin nggih ngaten tiyang senian kan mboten kados tiyang sakniki to Mas. Ngoten. Dados wong biyen iki istilahnya lugu lah istilahnya. Jadi ki kenceng-kenceng lah ngomongin niku mboten kados. Nggih. Ya kados lair niki kan istilah lek pintere mboten maido Mas lho. Kuwendele nggih mboten maido, tapi kesopanane niku kaya-kaya kaya ki adoh karo wong biyen. Nggih, malah teng adat-adat malah dilupakan. Niku kula mboten kok ngeneki arek nom-nom niku mboten Mas. Cuma kan kados kula niki namung napa nggih? Naluri adat senian to. Tiyang sepas senian. Dados cara tiyang mlampah ngeten iki lek mlebet teng ngene tiyang ngeten iki beto copil istilah lek tiyang senian niku kan dibuka. Lah adate tiyang senian niku lek mlebu nang desa lek terabas ngeten iki lek enten tiyang niku kan amit mawon ngeten lho Pak. Nggih ta. Nuwun sewu Pak, amit mawon ngoten niku lek tiyang senian. Tapi lek lare sakniki pinter-pinter Pak. Oh pinter-pinter Pak. Jadi lek adate tiyang senian niku sakniki istilah lek yang Jawi niku mayoritas agamanipun sing mayoritasnya agama Islam nggih kan. Tapi ternyata niku nggih cara lare alit ngoten niku nggih didikane mboten kados tiyang senian. Nggih. Sakniki nggih luwih patuh, Pak. Luwih patuh kalih napa bapake luwih pate munggah budal sekolah paribasane nggih. Pamitan nggih ta. Wangsul dugi nggih. Ngoten niku lho salah. Ngoten lho. Nggih. Kepinterane mboten maido lho. Nggih saestu. Dadi alat-alat sing canggih mboten kados sakniki. Nggih. Tapi senian sadereng sakniki alat canggih mboten enten senian niku tiyang sing canggih luwih dene awas. Nggih, bener, lebih banyak. Malah jauh lebih canggih zaman dulu sebenarnya. Tapi mboten damel alat-alat direwangi tirakat, olah batin, olah rasa nggih. Jadi kula cerita kula cekap sak manten menika. Dados kula ki ambak nggih mboten mangertos ya napa judule kan mboten. Cuma kita kan ngati-ngati piyambak. Ya betul. Ini kan sebagai salah satu sarana toh Pak. Nggih. Sebagai salah satu sarana adat istiadat yang diajarkan leluhur zaman dulu. Ngeten iki nek wonten pagebluk kedah maringi gambar-gambar wonten niku. Jelase ngaten nggih cami gendurenan wonten. Nggih. Damel jeneng sekolah ngoten niku nggih. Nggih, dados yang senian niku panci nggih namung saged ngaten niku Mas. Dari bapak-bapak kula niku lho, tapi lek kados kula niki kan istilahnya kan manut grup ya sakniki istilahnya. Yang penting bergaul karo kanca niku apik namung tok istilahnya. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Syah.
Matur nuwun nggih. Itu tadi teman-teman ya. Nanti kita akan cari lagi di beberapa rumah warga juga yang ada gambar-gambar seperti ini. Menarik juga, mengingat artinya apa? Kita kembali ke zaman dahulu bahwa ajaran-ajaran leluhur kita yang saat ini mulai hilang, yang sudah hilang itu dan saat ini mulai muncul kembali ya teman-teman. Sehingga pesan saya, wong Jawa jelali marang Jawa nih. Tetap pegang ajaran teguh yang diajarkan oleh leluhur-leluhur kita ya teman-teman. Yuk ikuti terus ya videonya. Mana Mas? Mana nganan. Nah, ini teman-teman. Jadi setiap alon ya. Jadi setiap rumah itu ada seperti ini ya. Mana lagi ya yang ada ya. Jadi, tapi memang tidak semuanya ya teman-teman. Mungkin hanya orang-orang yang percaya aja. Nah itu ada. Nah ini nih teman-teman nih. Oh pelan. Oh belah ini dia teman-teman. Jadi seperti ini. Nah ini itu gambarnya. Ini kalau orang Jawa zaman dulu digunakan sebagai tolak balak ya teman-teman ya. Jadi nanti mananya seperti apa kita akan coba kupas nanti malam ya teman-teman. Jadi nanti saya akan buat video sendiri untuk pas alon-alon bro. Nah ini dari gambar rumah gini-gini. Nah ini ada itu teman-teman. Itu juga ada itu di situ. Mana lagi ya? Lucu-lucu teman-teman gambar-gambarnya. Ayo coba Rona ya putar balik ya, katanya di mana yang ada pocong putihnya, gambarnya pocong lucu kok. Alon ya Mas Alon. Nah ini teman-teman ini akan juga ada nih. Aduh. Nanti di depan ada lagi. Kita entah kenapa para masyarakat tiba-tiba berpikir untuk kembali seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu zamannya ada pagebluk, yang menurut orang-orang sekarang corona ini adalah pagebluk, itu malah dibuat seperti ini karena mungkin beberapa seringnya ada rumor tentang lampor ya. Ini teman-teman ya, seperti ini nih, dibuat seperti ini. Jadi adanya lampor atau yang ketok-ketok atau toun atau apa gitulah, itu akhirnya dibuat seperti ini. Ini teman-teman nih, ada orang-orangan gini juga. Yuk kemana lagi? Kita lihat di mana lagi yang ada orang-orangan. Kita hunting orang-orangan sawah di depan rumah sebagai penangkal pagebluk. Ini di desa Kesilir ya. Ini sih menurut pocong-pocongan gitu. Belum ada sih buat seperti ini teman. Mana? Nah ini teman, nah dibuat seperti ini. Ini nih. Mana? Ini kita ketok wong-wongan. Nah itu lagi teman-teman tuh ya. Oke, nah ini. Oh stop. Ini lucu nih. Nah ini dia teman-teman. Oke. Iya sip. Yuk lanjut. Oke kita lihat lagi teman-teman. Entah ini zaman dulu ya. Kalau zaman dulu tuh cara menangkal pagebluknya seperti ini menurut mereka. Cuman ada maknanya sebenarnya yang menurut pemahaman saya sendiri teman-teman. Nanti kita akan kupas mana ya. Dari rumah nanti saya akan buatkan dan kemudian saya akan upload nanti semuanya. Saya coba memanai dengan mana saya sendiri. Mas monggo. Dinta bisa ya, mana ya. Jadi memang tidak semua rumah ya. Mungkin ada hanya beberapa orang saja yang percaya, yang masih mau menggunakan adat Jawa. Itu mungkin mereka masih mau memasang orang-orangan seperti ini lagi ada lagi nih, ini pakai jilbab nih. Nah ini Bu nun sewu. Oh stop. Ting. Monggo Bu. Moto orang-orangan.
Jadi tadi tuh awalnya kita coba menyelesaikan luhur ya, ternyata kok di rumahnya orang-orang tuh banyak yang masang orang-orangan gini. Akhirnya saya tertarik untuk membuat konten hari ini teman-teman. Kita jalan lagi ya teman-teman. Ah ini dia lagi di depan nih teman-teman, ada lagi nih. Nih. Ini teman-teman ini menarik. Bu, nun sewu, ajengi moto anu wong-wongane niki. Napa? Nggih. Nggih. Nggih, konten. Nun sewu. Mas, nun sewu nek menurut jenengan apa kok ndamel ngeten iki nun sewu? Mitose wong kuno-kuno biyen zaman Pak Geblok kuwi jarene ditolak balak. Kuwi mitos tapi Mas. Nggih. Oh, nun sewu namine Mas sinten? Imron. Mas Imron. Mas Imron dugi pundi, Mas? Dugi mriki mawon kula Perapatan Wetan. Oh, Perapatan. Nggih. Nggih, matur nuwun Mas Imron. Nggih, nggih. Nggih. Ini teman-teman. Jadi modelnya begini. Kira saya enten sing ndamel ageng pocong-pocongan iku tembun ndi? Mboten enten nggih. Mboten bilang lho. Oh, mboten. Boleh kuasa Mas saniki sak mengowetan kerajaan. Lagi niku. Sedaya ndamel ngeten iki sakniki nggih. Nanti mungkin bisa dilihat di channelnya Mas Blangkon Jember, Bu. Oh, nggih, nggih. Ini. Lah kula teng lintune mboten enten ya, namung mriki teng desa kula Pontang mboten enten. Oh, mboten. Mboten enten sing damel ngeten iki. Nih teman-teman ya seperti ini. Kula Pontang, Bu. Griya kula. Lah terus ini mitose napa niku Mas sing tirose ketok-ketok ngoten niku. Jenengan nate Ketok-ketok napa? Sing diketoki, ketok itu nggih, terus Oh, ketok pintu niku lek sejarah balik maneh nek Pak Geblok iku biyen ono kejadian pokoknya lek dimari ditotoki iku sesuke mati. Biyen tapi Pak Geblok. Iki lek pandemi saiki ya mbuh. Iku mau didodoki iki mau wong atene ngerampok apa apa enek mistise gak roh, Mas. Sing jelas ya ekonomi saiki lungset paling kira-kira dodok-dodok kate njaluk pedae iki. Kira-kira tapi. Nggih, Mas. Ya oleh ae. Oh, nggih. Nggih matur nuwun, Mas. Kula tak mriko riyen. Bu, matur nuwun nggih, Mbak. Monggo. Nih teman-teman. Ini lagi teman. Ini ada yang unik lagi nih bentuknya. Jadi ya ini teman-teman. Ada orang-orangan lagi nih. Damel video Pak, kok lucu ngoten. Damel konten. Nah. Napa? Nggih. Ya ini di desa Kesilir teman-teman. Oke, ya nanti untuk bagaimana sih maknanya sebenarnya Pak Geblok kenapa kok buat orang-orangan, nanti saya akan coba menjelaskan berdasarkan pemahaman saya pribadi ya teman-teman. Ya oke, terima kasih. Selamat sore, Rahayu Sagung Dumadi. Ini lagi teman-teman, ini dipasang di sini. Oh ini di sini lagi ada teman-teman nih bentuknya nih lucu nih pakai sweater keren. Halo. Oh ini lagi nih. Tahu Bu. Iya ini lucu lagi teman-teman. Iya. Saya dulu. Numpang moto wong-wongan Bu. Monggo. Oh ini ada lagi teman-teman. Ini lucu lagi nih. Iya, jadi bentuk orang-orangannya lucu-lucu teman-teman. Monggo. Ini ada lagi. Ini lagi nih teman-teman. Iya, Racing Hell. Ini wong-wongannya Racing Hell ya. Yuk. Ini lagi nih teman-teman. Ayo. Balik ya, putar balik ya. Kanan aja. Maris, mulai. Ini ada lagi nih. Ini terakhir teman-teman. Ini bajunya Doraemon. Iya, keren Doraemon. Yuk. Ini lagi. Ini bajunya apa ini? Madun.
Tendang si Madun, tendangan si Madun. Nah ini lagi nih lucu nih, ini. Halo. Op. Ya ini sip. Oke. Monggo Pak. Orang-orangan sebagai penangkal pagebluk. Mana lagi? Ini apa ini lagi? Ini gede nih malah. Oh itu. Iya. Oh iya iki. Lanjut. Nah, stop. Ada topeng monyetnya, gambar monyetnya teman-teman di sini. Iya. Monggo Bu. Foto wong-wongan Bu. Teng channel YouTube Mas Blangkon Jember. Nggih. Up. Yuk. Bapak. Ya, sekian dulu teman-teman. Penelusuran wong-wongan sing digawe pagebluk. Sekarang saatnya kita pulang. Sudah sore. Penelusuran hari ini dan nanti malam kita akan kupas mengenai makna yang sebenarnya sih sejati ini apa ya teman-teman. Oke, terima kasih ya. Teman-teman tadi sudah lihat tentang videonya ya. Jadi videonya itu adalah bentuknya orang-orangan ya, orang-orangan yang memang kalau di tradisi zaman dulu yang menurut warga desa tadi, bahwa kalau zaman dulu itu untuk menangkal pagebluk atau menangkal lampor dengan peristiwa-peristiwa yang orang katanya ada mitos bahwa diketok-ketok nanti besoknya meninggal atau apa gitu ya, atau sakit. Kemudian itu caranya warga desa Kesilir menggunakan tradisi zaman dulu, yaitu dengan membuat orang-orangan di depan rumah. Nah itu sebuah tradisi yang sebenarnya tradisi itu saya bilang itu tidak salah, karena itu juga mereka salah satu upaya untuk melestarikan adat. Tetapi ada sebuah makna yang sebenarnya terkandung di dalam orang-orangan sawah itu, yang menurut pengertian saya, menurut pemahaman saya dengan adanya orang-orangan itu sebenarnya ada makna tersirat yang diajarkan leluhur kita di situ. Dan itu hubungannya kalau menurut saya pribadi sama sebuah syair macopat yang bunyinya syairnya seperti ini teman-teman. Ojo turu sore kaki, ono tewo nganglang jagat, nyangking pokor kencanane, isine tungo tetula, sandang kelawan pangan, yo iku pakaianipun wong melek sabar narimo. Nah itu adalah salah satu syair macopat yang ada di dalam Serat Asmarandono ya teman-teman. Sebenarnya kalau hubungannya orang-orangan itu adalah seperti ini. Sebelum kita membahas syairnya tadi, jadi hubungannya seperti ini. Orang-orangan itu sebagai perlambang bahwa kalau misalnya ada pagebluk datang, itu melihat ternyata masih ada orang yang terjaga, sehingga pagebluk itu pergi. Ya, jadi di tengah malam hari kita sedang tertidur lelap, ada orang-orangannya itu tadi, kemudian ada pagebluk datang, melihat itu diibaratkan agar orang-orang itu seolah-olah ada orang yang lagi berjaga atau tidak tidur, yang sedang terjaga tidak tidur, sehingga pagebluk itu akan pergi. Nah ini gambaran yang pada intinya bahwa sebenarnya kita dilatih untuk melakukan sebuah tirakat yang namanya melek ya. Tirakat yang namanya melek yang terkandung di dalam serat macopat, di dalam seni tembang macopat, di dalam serat yang Asmarandono itu ada salah satu syair yang pertama tadi yang berbunyi seperti ini. Ojo turu sore kaki, mari kita jangan tidur sore-sore. Artinya sore-sore itu kalau orang Jawa bukan sore-sore saat ini ya, seperti ini ya. Jadi kisaran sore-sore itu dari jam sore sampai dengan nanti sebelum jam 12 malam. Itu yang dimaksud sore mungkin ya teman-teman. Sehingga kita dilatih untuk tirakat yang namanya melek. Dari semua tirakat puasa, lapar ya, kita menahan lapar, kita menahan emosi. Tirakat menurut saya paling berat itu dari tirakat melek. Karena obatnya melek itu ya mung turu rek. Jadi kita cuma bisa tidur, ngantuknya kalau udah orang ngantuk luar biasa itu seperti gimana sih, mau nggak mau kadang secara sadar dan tidak itu kita tertidur gitu, walaupun itu hanya sebentar. Jadi tirakat melek itu ada tirakat yang paling sulit. Kenapa harus melek ketika di malam hari?
Nah, baru di bait keduanya, ojo turu sore kaki, ono dewa nganglang jagat. Ada dewa yang nganglang jagat, yang sedang mengelilingi jagat. Siapa tahu kalau menurut orang Islam mungkin ada malaikat Jibril. Kemudian kalau untuk orang Jawa itu dewa itu adalah para leluhur, para bini sepuh yang mungkin sudah sampurno, yang sudah mencapai tingkat kesempurnaan dan balik marang Gusti Kang Karya Jagat. Dia mampu keliling melihat hambanya atau melihat cucu-cucunya, cucu saya ini lagi berdoa, ada orang berdoa yang lagi khusyuk berdoa, sehingga dia memberikan membantu untuk merestui doanya kita yang pada saat itu berdoa, atau merestui doanya kita dan membantu menyampaikan doa ini kepada Tuhan, kepada Sang Yang Maha Hidup. Sehingga karena mereka udah orang suci, otomatis mereka jauh lebih dekat kepada Tuhan dibandingkan dengan kita yang masih kotor. Seperti itu, teman-teman. Jadi ono dewa nganglang jagat, nyangking bokor kencanane, jadi membawa sebuah bokor. Nah, bokor itu tadi yang dimaksud adalah sebuah tempat yang isinya adalah dongo tetulak, doa untuk menolak balak, doa untuk mengabulkan semua doa yang memberkati, intinya seperti itu. Kita berdoa untuk tolak balak supaya tidak terhindar dari penyakit, terhindar dari pagebluk, ya kita bisa diijabahi atau kita bisa dikabulkan, kita bisa dibantu untuk direstui, dibantu untuk mendoakan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh leluhur-leluhur atau bini sepuh atau mungkin disebut sebagai malaikat atau apapun yang bisa menyampaikan kepada Tuhan. Seperti itu, jauh lebih cepat dibandingkan dengan kita. Itu tujuannya. Isine dongo tetulak. Seperti itu, teman-teman. Jadi isinya itu tentang doa, baik rezeki, baik kesehatan, sandang pangan, semua ada di situ. Ya. Itu merupakan sebuah hasil dari tirakatnya orang sabar dan ikhlas serta nerima. Itu yang terkandung isi dalam serat Asmarandono di dalam seni Demang Majopat. Jadi intinya dari penjelasan tadi bahwa orang-orangan itu menggambarkan bahwa kita harus tirakat melek, teman-teman. Itu sebagai kiasan aja sebenarnya, bukan dengan adanya orang-orang itu kemudian pagebluk akan pulih, tidak. Sebenarnya kita dituntut untuk untuk berdoa lebih dengan tirakat melek di malam hari, teman-teman. Karena di malam hari itulah dimana tadi ada dewa, ada malaikat yang sedang keliling kemudian membantu doa kita, mendoakan kita kembali kepada Tuhan agar doa itu mudah dikabulkan. Doa apa aja, tentang keselamatan, kesehatan, rezeki dan lain-lain, ya teman-teman. Itu adalah makna dari orang-orangan yang ada di depan rumah ketika di musim pandemi atau di musim pagebluk, ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari Mas Blangkon dan makna dari orang-orangan yang tadi ada di depan rumah seperti itu untuk menangkal pagebluk. Dan saat ini saya lagi ngopi, lagi santai bersama dengan Mas Arif. Kita lagi ada di GWK Geladak Watu Korek, yaitu tempat ngopi yang suasananya asli banget yang ada di Kecamatan Ambu. Ya, sekian dulu video dari Mas Blangkon, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan bantu share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam Rahayu, Sagung Dumadi.